Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan gimana perasaan hari ini? Senang? Happy? Senang. Alhamdulillah. Semoga happy terus ya. Amin. Happy selalu ceria di hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, baik untuk ketua kelas untuk menyiapkan dulu, silakan untuk berdoa. Siap, gerak, kita mulai. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional bersama. Silakan untuk semua kelas diharapkan untuk berdiri semua. Silakan untuk perwakilan dalam untuk memimpin ke depan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Buat saya absen juga ada yang nggak berangkat hari ini. Ada. Semua Berangkat. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dengan pembelajaran hari ini kita lebih semangat. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Coba saya mau cari semangat Anda. Kita sebelum belajar coba ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Oke, silakan untuk bisa. Ketika saya bilang maju, berarti Anda harus mundur. Ya. Kalau saya bilang mundur, berarti harus Maju. Kalau saya bilang kanan, berarti harus konsentrasi dimulai. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Aduh. Lagi masih Pak, konsentrasi masih Pak. Konsentrasi. Oke. Lagi, lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kanan.
atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Aja contohnya kemarin fastabiqul khairat. Sholat, ngaji, terus oke, nanti itu ada berhubungan dengan yang kita akan sampaikan hari ini, ya. Nah, coba menurut Anda ini adalah gambar apa sih? Orang ngaji. Orang ngaji, ya. Orang ngaji termasuknya orang ngaji fastabiqul khairat tidak? Ya. Termasuk. Kenapa? Orang ngaji itu adalah kesukaan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka di sini ya, saya menyampaikan bahwasanya mengaji adalah salah satu bentuk kebaikan sekaligus ibadah yang berpahala besar. Bukan cuma ngaji saja. Tadi apa yang dikatakan teman Anda, sholat pun juga termasuknya fastabiqul khairat, ya. Karena yang namanya berlomba-lomba di dunia ini, ya, akan kita bawa menuju ke akhirat. Maka disinilah kita hidup di sini untuk membawa kebaikan sing akeh-akeh lombane agar supaya kita menjadi fastabiqul khairat dan akan membawa pahala yang sangat besar. Itu adalah fastabiqul khairat. Oke. Maka disinilah pembelajaran kita fastabiqul khairat. Terutama di sini kita ada tujuan pembelajaran. Pertama apa? Bahwasanya peserta didik memahami pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ketika kita berlomba-lomba kebaikan itu bukan cuma 1 tahun 1 kali, akan tetapi setiap hari. Nah, coba di sini ada nggak yang suka berlomba-lomba kebaikan? Ada. Apa Mas Ivan? Suka nolong teman, Pak. Suka nolong teman yang lain, ada enggak? Apa Mas? Hah? Sodako. Apa maksudnya ikut fastabiqul khairat? Ikut. Tujuan yang kedua yaitu peserta itu menunjukkan sikap semangat dalam melakukan amal kebaikan. Untuk tujuan pembelajaran nomor 3 apa? Peserta didik menumbuhkan rasa ikhlas, jujur, dan tanggung jawab ketika berbuat baik. Maka saya akan memberikan motivasi. Ya, kalau orang lain bisa berbuat baik, maka saya pun juga harus bisa baik. Ya, lebih baik lagi. Karena di mata Allah, siapa yang paling banyak kebaikannya, dialah yang paling mulia. Artinya apa? Ketika saya punya teman itu baik, saya pun juga baik. Selagi saya baik, saya pun juga harus bisa membaiki kita. Ya. Nah, maka di dalam materi inilah kita akan belajar tentang fastabiqul khairat. Surah Al-Maidah ayat 48 bahwasanya walau sya'allahu adalah dalil yang mengatakan bahwasanya fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sebagai umat Islam, ya, kita orang Islam, kita harus tahu apa sih fastabiqul khairat. Oh, ternyata fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata ketika Anda megang surah Al-Maidah ayat 48, ya, Anda percaya dengan surah Al-Maidah ayat 48, inilah, ya, pegangan Anda ketika Anda pengen menjadi fastabiqul khairat. Coba nanti silakan Anda videonya dilihat. Ini silakan ini tentang apa, ya? Menurut Anda itu videonya itu bagaimana? Oke, ya.
Nah, tanggapannya ada itu video ini tentang apa? Menceritakan tentang apa di situ? Apa Mas Iwan? Orang yang selalu berbuat baik Pak, Ah. dimusuhin. Orang selalu berbuat baik walaupun kita dimusuhi. Betul. Akan tetapi kita harus saling tolong menolong walaupun dia sudah jahat kepada kita. Nah, maka di sini pembelajaran video ya. Coba nanti diterangkan lagi atau beri tanggapan. Silakan untuk bikin kelompok. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Silakan bisa didiskusikan. Silakan saya kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan tentang tadi pasca pikul di situ. Silakan. Silakan didiskusikan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Siswa-siswi yang ada di sini ya untuk bisa mengerjakan ya soal-soal yang ada di lembar jawaban. Oke, kita bagikan ya. 1. Bagikan satu-satu. Oke, itu silakan ya dikerjakan karena itu adalah buat penilaian saya juga ya untuk penilaian evaluasi. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5. Nah, kalau ada yang kesulitan, silakan bisa ambil referensi di media atau di manapun silakan kita. Ya. Gimana untuk kelompok 1? Ada yang sulit? Aman? Oke, aman. Nanti persiapan ya, maju ya untuk mempresentasikan tentang masalah tersebut. Ya. Kalau sudah semua, ya, untuk presentasi di situ. Silakan untuk duduknya menghadap ke depan semua. Ya, oke, kalau siap, silakan untuk kelompok pertama sudah siap? Siap. Silakan untuk kelompok pertama maju untuk presentasikan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum tastabikul khairat. Tastabikul khairat berasal dari bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Oke, silakan untuk maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan hikmah dan manfaat fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan memiliki banyak manfaat. Di antaranya 1. Mendapat pahala dan ridho dari Allah. 2. Membentuk pribadi yang melindungi dan suka menolong. Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan contoh penerapan fastabikul khairat dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, rajin belajar, menjaga kebersihan kelas, membantu teman. Di rumah, taat kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, adab sopan santun. Di masyarakat, ikut kerja bakti, menolong tetangga. Saya kelompok 4 untuk maju ke depan silakan. Ya, kami dari kelompok 4 kami akan menyampaikan tentang penutup dan motivasi. Sebagai penegasan, Allah memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan, bukan dalam keburukan.
Terima kasih untuk yang sudah maju prestasi, sangat bagus sekali ya untuk semuanya. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan. Sudah? Oke. Sudah. Nanti kalau sudah, silakan bisa dikumpulkan ke depan bawah sini semuanya. Dikumpulkan ke depan. Ini Pak. Oke. Oke, untuk kali ini saya coba akan memberikan apresiasi ya kepada Anda, yaitu terima kasih atas kerja kerasnya dan semangat yang selalu mendahului dalam amal baik. Terus untuk presentasi yang tadi ya sangat luar biasa menurut Anda. Ya menurut saya termasuknya sangat luar biasa kalau seperti belajar sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan teman. Terus saya pun juga terima kasih kepada guru. Ya kesimpulannya orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini akan mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendahului dalam amal baik. Terus kesimpulan lagi, ingatlah jangan menunda-nunda kebaikan sekecil apapun. Mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dari sekarang. Itu kesimpulan dari saya. Siswa-siswi, apakah ada untuk merefleksi dalam pembelajaran? Oke, silakan. Refleksinya Pak. Hari ini saya belajar bahwa pasal itu nanti belum. Ada lagi untuk refleksinya? Silakan. Mas. Setelah pelajaran tadi saya sadar kalau berbuat baik itu tidak harus besar, tetapi bisa dimulai dari. Baik sekali. Ada lagi? Coba. Silakan. Menurut saya pembelajaran Fastabiqul Khairat mengajarkan kita agar bersemangat berbuat baik, bukan untuk dipuji orang, tapi untuk mencari ridha Allah. Saya ingin membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Oke, makasih ya untuk refleksi pada pagi hari ini ya yang 3 tadi. Semoga bisa menjadi manfaat buat Anda ya untuk semuanya di sini dan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dan ilmu yang mutafaqqih. Barangkali bagi Fastabiqul Khairat silakan untuk menyimpulkan tentang Fastabiqul Khairat. Silakan. Fastabiqul Khairat adalah perintah Allah agar umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera beramal soleh, memberi manfaat dan meraih. Sebelum tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian semua yang ada di sini? Tidak ada. Itu sudah cukup ya. Nanti untuk minggu depan kita masih pembelajaran bab yang yaitu tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Oke, silakan. SPG tadi, oke, silakan. Konsentrasi ya untuk ya supaya Konsentrasi dimulai. Oke. Siap? Siap. Kanan. Kiri, Kiri. kanan. Belakang. Oke. Konsentrasi coba ya. Oke, terima kasih ya kelasnya untuk mempersiapkan di situ. Siap, gerak, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa rabbana atina fid dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.